Ya jadi gini ya, intinya gini, kalau dalam hukum itu pasti minimal ada dua alat bukti, ada dua saksi. Nah, kenapa nih kita itu ditahan? Berarti ada dua alat bukti dan dua saksi yang memang itu menjadi persyaratan dan itu memenuhi syarat nih kita untuk ditahan. Karena kalau misalnya nih kita itu tidak memenuhi dua saksi dan dua alat bukti itu, pasti pihak hukum tidak akan berani untuk menangkap dia atau menahan dia. Kenapa? Karena kan sebagai pihak kepolisian, kejaksaan, dan hukum, itu mereka kan ada sekolahnya. Itu mereka itu ada pendidikannya. Mereka nggak akan mau menjatuhkan harga diri mereka dan nggak akan mau membodoh-bodohi diri mereka. Karena dalam kepolisian itu, 15 kali saya urusan hukum, itu kalau misalnya polisi asal tahan, mereka itu bisa dimutasi. Yang nanti mereka itu akan jauh dari anak istrinya, atau mereka jauh dari keluarganya, dan mungkin juga akan bermasalah pada pendapatan mereka di masa depannya. Jadi pihak kepolisian tidak akan mengambil resiko-resiko itu untuk merusak masa depan anak istrinya dan keluarganya. Nah, jadi tidak mungkin kalau polisi itu menahan tanpa ada bukti, tanpa ada saksi, gitu. Ya, tapi kan ini sudah 2 bulan ya kan, yang bertiga kali masa penahanan. Oke. Katanya perpanjangan katanya ini kan pakai jadi sampai 20 nanti tanggal 20. Kalau memang berkasnya itu selesai dan masa penahanan sudah selesai di 2 Juni itu bisa dikatakan bebas gitu. Jadi gini, Kak Satria menanggapi. kadang kan apa yang tertulis tapi tidak pas di prakteknya tidak harus seperti yang tertulis, ya kan? Contoh seperti kemarin tuh ada yang kasus pencemaran nama baik di Surabaya yang kalian pasti tahu. Nah, itu kan setahu saya itu tidak bisa ditahan, dari pengalaman saya kena kasus hukum, tidak bisa ditahan terhadap kasus pencemaran nama baik karena itu di bawah ancaman hukumannya di bawah 4 tahun. Dan saya pernah dikasih tahu oleh pihak kepolisian, apabila kita menjelek-jelekan sesuatu hal tanpa harus pajang foto orang tersebut, tanpa harus hashtag akunnya, itu orangnya kan tidak bisa dikenai pasal pencemaran nama baik. Tapi kan kembali lagi, kadang apa yang diasumsikan seseorang, apa yang dituliskan di tulisan, itu tidak sesuai dengan aplikasi dan kenyataannya, gitu. Jadi ternyata bisa juga ditahan, begitu. Nah, jadi kalaupun mbak-mbak, mas-mas atau netizen bilang, ya nih kita kan begini, nanti kalau misalnya lewat tahanan, ya dia harus lepas, dia harus bebas. Tapi nggak segampang itu. Itu kan hanya asumsi pribadi. Kenyataannya nih kita tetap ditahan. Dan ini dari beberapa orang yang bocorin ke saya, ini pasti sampai pengadilan. Karena buktinya kuat. Kalau tidak ada buktinya, tidak ada saksinya, maka Nikita tidak akan ditahan. Walaupun saya pro dan mendukung Nikita, karena dia itu adalah, ya gimana ya, kalau kita itu kan pasti punya rasa empatik ya. Dia punya anak 3, dia punya cicilan gitu. Jadi saya tetap support Nikita tanpa saya harus menjelek-jelekan lawan yang melaporkan dia gitu. Jadi kalau saya itu tetap support Nikita. Nanti juga waktu dia sidang saya pasti datang dah di situ. Cuman ya. Tuh. Ada cerita-cerita nggak sih yang bikin akhirnya ini berlarut-larut sampai 3 kali masa penambahan masa penahanan? Kalau menurut saya buktinya, jadi gini, kan ada dua. Ya, karena ada 2 alat bukti, 2 saksi yang bisa menahan Nikita tadinya. Nah, ternyata si pelapor itu mungkin kurang puas kalau hanya 2 alat bukti, hanya 2 saksi. Jadi dia itu mengumpulkan bukti dan saksi sebanyak-banyaknya karena dia pingin Nikita itu diberatkan hukumannya begitu. Karena seperti kita tahu ancamannya 20 tahun ya. Nah, kasihannya lihat Nikita sejelek-jeleknya, seminim-minimnya itu setengahnya aja 10 tahun. Seperempatnya itu 5 tahun gitu. Jadi ya Nikita harus menjalani itu kalau nanti terbukti pada saat hakim tuh ketok palu gitu. Karena yang bisa membela diri Nikita ya Nikita sendiri gitu. Untuk meringankan hukumannya nanti, ya mungkin dia harus berperilaku sopan, ramah, baik,
atau dia bisa mengumpulkan bukti-bukti yang bisa meringankan dia dan saksi-saksinya. Tapi kalau dari kasus yang kita lihat pemerasan, ada pengancaman juga ya, pengancaman sama TPPU itu agak susah. Kalau misalnya ancaman hukumannya cuma 5 bulan, ancaman hukumannya cuma 7 bulan, itu agak susah. Kalau tadi cuma pencemaran nama baik ya 3 bulan bisa keluar, tapi ini itu ada 3 pasal saya baca gitu. Dan circle-circle-nya Nikita dan rekan-rekan artis lainnya tuh kan banyak ketemu saya juga, pasti ngasih tahu kan cuap-cuapnya begitu. Jadi memang si pelapor ini kurang puas kalau Nikita tidak dijerat berat gitu. Maka dia mengumpulkan sebanyak-banyaknya berkas. Mungkin dia udah ngobrol atau ada meeting di balik layar dengan kepolisian atau pihak kejaksaan bahwa Pak, nanti dulu kita masih ada bukti-bukti dan saksi-saksi yang banyak yang harus dikumpulkan supaya ini hukumannya bisa seperti yang diinginkan pelapor begitu. Tapi nanti ketok palu tetap di pengadilan. Berarti menurut kamu lawan kita ini sekarang agak berat? Ini agak berat karena saya tahu dia punya duit. Ya, saya tahu duitnya dari mana, tapi saya nggak bisa bocorin. Ya, karena itu bukan ranah saya. Tapi kalau kalian bilang lawannya Nikita ini punya duit. Kenapa? Karena dia sepupunya teman gue. Lebih dari Nikita. Kan Iya. selama ini udah dengar kalau dia orang kaya dan kuat backingan, Oke. kan masuk kena hukum sedikit bisa keluar. Tapi ini duitnya lebih dari Nikita. Iya. Ini duitnya lebih dari Nikita. Kalau ya karena saya kan di entertain itu udah 12 tahun ya. Kalau artis kayaknya berapa sih? Saya udah tahu hitungannya gitu. Mau siapapun ngehalu ini ono kucur, saya udah tahu karena saya di 12 tahun di dunia entertain. Saya udah tahu kalau artis itu kayaknya mentok seberapa gitu. Tidak mungkin melebihi atau menyamai pengusaha kelas ABC di nasional, apalagi pejabat gitu. Jadi kalau di Indonesia itu kan ukuran ibaratnya kasta kayanya itu pejabat, pengusaha, baru artis. Jadi kalau sekaya-kayanya artis itu dia tidak mungkin bisa menyamai pengusaha yang kelas A, B, C. Jadi kalau Mbak tanya lebih kaya lawannya Nikita, lebih kaya lawannya Nikita gitu. Tapi Nikita susah, enggak. Nikita termasuk orang mampu tingkat nasional gitu. Tapi berarti secara tadi yang kamu sampaikan itu untuk dibuka bebas itu kemungkinan agak susah. Oh, susah banget. Susah banget. Kalau tadi Nikita cuman cuap-cuap, maki-maki orang, mencaci orang, pencemaran baik, gampang. Saya juga udah 5 kali dilaporkan urusan pencemaran baik, lolos terus kok gitu. Asal kita bisa membuktikan kalau kita kesalahannya minim atau kita tidak bersalah. Tapi kalau ini udah TPPU, pemerasan, sama satu lagi pengancaman, ini agak susah karena 20 tahun, seminim-minimnya 5 tahun. Jadi ya saya berharap saudara-saudara Nikita, teman-temannya Nikita, jangan tinggalkan dia sendiri pada saat dia lagi terpuruk. Kalau bisa saudara-saudaranya ikut merangkul anak-anaknya atau membantu keuangan Nikita lah gitu. Ya mungkin Loli kan sekarang udah pintar jualan, abang-abangnya, adik-adiknya mungkin bisa nanti jadi selebriti TikTok. Sekarang kan gampang banget orang jadi selebriti TikTok kan. Jadi ya saya harap jangan tinggalkan Nikita. Kalau saya sudah tahu Nikita ditahannya agak lama. Tinggal lagi ya orang-orang terdekatnya jangan pernah meninggalkan dia. Jangan hanya pansos ketika ingin terkenal. Karena banyak, karena Nikita punya nama juga kan. Ya kita harus akui Nikita adalah salah satu artis yang punya nama di Indonesia. Berteman dengan dia cuman karena pingin naik juga. Nikita masuk penjara tinggalin gitu. Jangan seperti itu, kasihan gitu. Saya sih kalau jadi teman dekatnya Nikita, saya bakal nggak ninggalin dia. Cuman saya sama Nikita itu kita komunikasi, kita ada chatting-chattingan juga, ada WhatsAppan juga, ada DM-an di Instagram, di TikTok ada juga sih sama Nikita. Ketemu pernah. Tapi kalau dekat enggak gitu. Tapi saya tetap support karena kita kan sebagai manusia, sebagai satu profesi, kita harus punya rasa empatik gitu. Selama di dalam penjara, support apa sih yang kamu udah lakukan? Saya sudah jenguk dia kan, udah jenguk dia. Kemarin saya sama Vista Putri datang ke penjara, terus ngasih support karena pada saat itu kita datangnya jam 2:30, jam 3 mau ditutup, jadi sebentar banget di situ, jadi nggak puas gitu. Nanti mungkin waktu nanti sidang, nanti saya akan datang. Bukan mungkin, saya udah niat nanti kalau sidang saya datang. Tadi kan bilang
lawan Niki kan lebih berduit ya. Iya. Bahkan Niki kalah karena lawannya lebih berduit, faktor itu kan. Sebenarnya gini, netizen kan selama ini selalu berpikir kalau polisi bisa disogok, polisi bisa disogok. Tidak semua polisi bisa disogok. Itu hanya beberapa oknum. Itu dulu satu. Nah, jadi kalau misalnya ada oknum, kita mikirnya gini, kalau ada oknum bisa disogok, tapi tetap harus ada bukti. Jadi kalau Mas misalnya mau nyogok oknum, Mas nggak punya bukti, oknum nggak bisa nahan orang. Paham kan? Tapi Mas mau nyogok oknum, Mas punya bukti, oknum bisa nahan. Gitu. Jadi saya sering konsultasi sama pengacara, oknum pun tidak akan berani memenjarakan walaupun dia menerima duit, kalau buktinya tidak kuat, karena nanti si oknum ini bisa diusut dan sudah banyak yang ketangkap, ya kan? Mau kayak abangnya Saiful Jamil kan nggak mau, gitu. Jadi kalau asumsi udah lewat ya. Jadi kalau asumsi netizen ada oknum yang memenjarakan Nikita, jangan ke situ dulu, buktinya dulu. Kalau buktinya kuat, oknum bisa disogok. Kalau buktinya tidak ada, oknum nggak bisa disogok juga, oknum nggak berani. Nanti kalau oknum masuk penjara gimana? Nah, gitu. Artinya udah sesuai lah, emang bikinnya bersalah atau gimana? Sesuai, karena Pak polisinya pun pasti takut nahan Niki kalau tidak ada buktinya. Apalagi Nikita itu cuap-cuapnya ditunggu netizen gitu. Jadi pasti polisi juga mau menjarain Niki nggak ada bukti ya, mikir-mikir juga gitu. Jadi netizen jangan asal berasumsi kalau kepolisian itu negatif gitu. Kalau jangan terlalu berpikir kalau kepolisian itu jelek. Ada juga kok, saya pernah kasus hukum nggak pakai duit, jalan kok kasus sampai di penjara orangnya gitu. Sejauh ini mungkin melihat kasus ini tadi juga sempat dikatakan bahwasanya kalau lewat dari kemungkinan bisa tadi kan Mas Satria bilang tidak mungkin. Ya. Jadi apa istilahnya berbalik nih. Apakah saya yakin itu kita itu sampai pengadilan? Iya, karena ini penahanannya aja udah terlalu lama. Kalau ini penahanannya nggak sampai pengadilan, nggak perlu sampai selama ini udah dilepas, nggak usah sampai ini berapa? Udah hampir 3 bulan ya. Sebulannya deh dilepas gitu. Kan dari situ aja. Karena nanti pihak kepolisian juga takut kan, nahan orang lama-lama tiba-tiba nggak kebukti. Apalagi si Niki orangnya cuap-cuap, bisa nanti kepolisian diusut balik gitu. Jadi kenapa polisi bisa melakukan penahanan lama? Karena polisi yakin karena ini bakal sampai pengadilan. Itu. Di kasus ini kan sebenarnya ada beberapa orang yang dilaporkan. Ya. Apakah baru 2 yang apakah yang dilaporkan ini yang lainnya bakalan masuk? Tergantung, kalau duit belum masuk ke mereka. Ini kan kenapa Niki ditahan? Karena ada katanya, kita kan belum melihat bukti yang nanti kan di pengadilan itu kan. Karena bukti memenuhi syarat untuk Nikita ditahan karena ada uang yang sudah diberikan, yang sudah diterima. Terus ada dicucikan. Tapi yang 2 lagi, saya dengar duit belum masuk ke mereka. Gitu. Jadi kalau duit belum masuk ke mereka, ya mereka nggak ikut, nggak ditahan. Hanya pengancaman. Kalau pengancaman itu kalau belum terjadi, kadang polisi tidak menjalankan itu. Contoh, rekan saya pernah ngelaporin, ada akun yang mengancam, gue perkosa lu gitu, gue bunuh lu, kita bawa ke kepolisian. Tapi pihak kepolisian menjelaskan, kalau cuma ngomong-ngomong gini doang, karena dia belum mengakui, belum melakukan, paling ini cuma main-mainan doang, ancaman bocil-bocil doang, apakah mau dilanjutkan. Jadi rekan saya berpikir lagi, nanti malas repot, ya kan, waste time, karena kan melaporkan kasus ke polisi itu bukan kita ngasih duit ke polisi, tapi kan pasti ada biaya operasional, bensin, tol,
parkir, bolak-balik, kerjaan kita harus cuti dari kantor, belum lagi berpengacara. Nah, itu yang harus dipikirkan oleh si lapor gitu. Jadi kadang kalau cuma ngancam doang belum tentu bisa dijalankan kasusnya, karena kadang ada saran dari kepolisian, yakin nggak dipanjangin, karena kalau dia panjangin ya kamunya juga repot gitu. Karena setahu saya duit belum masuk ke 2 orang yang belum ditahan ini gitu. Tapi ya kita tunggu aja nanti. Nah, ini yang menarik kan di sini bahwasannya Mail. Oke. Mail ini kan ada yang beranggapan ini dugaan aja. Ada yang beranggapan kalau Mail ini terlibat juga disuruh oleh penyidik. Nah, itu sambung rentengnya seperti apa sih kalau menurut informasi yang Pak Satria tahu? Ya kalau yang informasi saya dengar itu kan Mail yang menerima duitnya baru dikasih ke kita kan. Tapi kan kita belum melihat bukti dari video itu, karena video itu masih ada di kepolisian dan pengadilan. Nah, apakah itu benar atau tidak nanti akan dibongkar di pengadilan gitu. Tapi pengadilan pasti udah tahu itu benar atau tidak, karena itu kan syarat untuk menahan seseorang. Nah, kalau melihat langsung atau tidak, karena kita semua kan tidak ikut pada saat si Mail katanya bertemu dengan si dokter-dokter itu gitu. Karena pasti kalau udah urusan begitu pasti kan diam-diam Mas, nggak mungkin dia umumkan dulu ke media atau dia ngajak-ngajak orang, ya temenin gue ya, gue mau ini kan nggak mungkin gitu. Jadi nanti ini pasti pengadilan pasti seru nih, pasti kan dibongkar.